Rencana pemerintah memberikan insentif pembelian kendaraan listrik sangat dinanti banyak kalangan. Salah satu yang ditargetkan terrealisasi dalam waktu dekat adalah subsidi sekitar 7 juta rupiah untuk pembelian 1 unit motor listrik. Dalam pembukaan perhelatan Indonesia International Motor Show pada 16 Februari 2023 di Jaya Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Presiden Jokowi menegaskan prioritas subsidi bagi motor listrik. Itu saja yang didahulukan akan yang motor terlebih dahulu. Tadi yang mobil-mobil listrik saya tanya, ngantrinya ada yang setahun, udah banyak ya Pak ya? Ngantrinya udah ada yang 2 bulan, ngantrinya ada yang 6 bulan, inden, apalagi diberi insentif. Rencana pemberian insentif ini tentunya menjadi angin segar bagi para calon pembeli motor listrik di tengah harga bahan bakar fosil yang masih tinggi. Tren gaya hidup hijau masyarakat perkotaan juga diyakini semakin meningkatkan minat membeli motor listrik. Lalu seberapa besarkah antusiasme masyarakat membeli motor listrik jika subsidi benar-benar diberikan? Minat banget sih, dalam waktu dekat itu kita sangat mengharapkan subsidi tersebut Mas, sebenarnya. Karena ya dilihat dari bensin kan sekarang udah mahal ya, jadinya kayaknya dan motor listrik juga udah murah. Apalagi ditambah subsidinya itu kita sangat terbantu banget Mas. Lebih tertarik sih yang pasti. Tertarik sih, harganya kan lumayan menarik gitu. Kalau bensin terus naik gini ya perlu kayaknya. Lumayan bisa hemat. Penghematan pengeluaran menjadi salah satu daya tarik motor listrik. Hasil analisis Kompas menunjukkan rata-rata biaya operasional sepeda motor listrik Rp46.952 per bulan. Angka ini lebih hemat 4 kali dibandingkan dengan biaya operasional sepeda motor berbahan bakar minyak yang masih sebesar Rp201.826. Operasionalisasi motor listrik lebih hemat karena hanya meliputi biaya listrik untuk mengisi baterai dan perawatan yang lebih murah 30% ketimbang motor konvensional. Tak hanya dari sisi konsumen, program subsidi kendaraan listrik ini juga didukung dan ditunggu ketok palunya oleh para produsen motor listrik. Terlebih saat ini, populasi motor listrik di Indonesia baru sekitar 50.000 unit. Adapun pemerintah menargetkan jumlahnya bisa mencapai 500.000 unit pada 2023. Saya pikir semua stakeholder ya, mulai dari pemerintah kan mendukung ya. Apalagi kalau nanti benar subsidinya keluar kan buat konsumennya akan sangat membantu ya. Terus yang kedua saya pikir ya yang kalau kita ngomong infrastruktur ya mari kita sama-sama kita bangun gitu kan. Sampai hari ini kita belum tahu kejelasannya. Beberapa konsumen malah menunggu-nunggu. Ya mereka berharap karena nilainya kan cukup besar ya. Kalau 7 juta kan cukup besar ya. Ya kita sebagai produsen kita juga akan merasa terbantu sekali. Ya kita harapkan sebetulnya kejelasannya aja. Kalaupun jadi apakah benar 7 juta atau kurang atau lebih ya itu aja. Dari sisi perbankan dan pembiayaan, subsidi juga bisa menjadi salah satu pemecah masalah dari harga kendaraan listrik yang saat ini masih tergolong tinggi. Sekarang transisi ke electric vehicle. Nah ini sesuatu tren yang baru bagi multi finance karena walaupun adoption-nya cepat begitu, tapi persentasenya masih kecil sekali di Indonesia. Bagi kami ada beberapa hal yang kami perlu pelajari, misalnya harga kendaraan listrik yang masih tinggi, terus infrastruktur untuk menunjang kendaraan listrik terutama charging. Saat ini halangan utama masyarakat kelompok menengah bawah bertransisi ke sepeda motor listrik adalah harga pembelian pertama. Hasil jurnalisme data Kompas mendapati rata-rata harga sepeda motor listrik saat ini masih lebih tinggi, sekitar 11% ketimbang motor BBM. Harga rata-rata sepeda motor listrik mencapai 28 juta rupiah atau sekitar 3 juta rupiah lebih mahal ketimbang sepeda motor BBM yang masuk rentang sepeda motor kelas menengah. Bahkan jika dibandingkan dengan sepeda motor berkapasitas mesin kurang dari 125 cc yang merupakan kategori terpopuler di Indonesia, selisihnya masih mencapai 10 juta rupiah. Sepeda motor kategori ini rata-rata dijual 17,8 juta rupiah. Untuk itu, subsidi menjadi salah satu solusi jika pemerintah sungguh-sungguh ingin mendorong transisi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik.
Setidaknya akan menjadi salah satu langkah kecil menuju Indonesia nol emisi karbon pada 2060.